pengen masak yang cari bambu dulu ini. Dari bambunya ke sono. Ke sono? Di panggul kayak gini nih, di tenggung kayak gini. Ini seperti saya hidup sama Bapaknya Ulpi. Bapaknya Ulpi juga dulu saya hidup begini, di kampung banget. Saya mau masak nyari kayu, saya mau makan saya nyari daun singkong untuk masak. Jadi gak kaget saya untuk misalkan dapetin ferry seperti ini, saya gak kaget karena pernah seperti ini dengan Bapaknya Ulfi. Saya hidup di Semarang, di Pati, lebih hidup di gunung banget. Ayah Ferry Anggara sakit keras. Sebuah kabar bahagia muncul. Eli Sugigi mengaku hamil 2 minggu. Cut Meriska galau, Natasha Wilona dan Stefan William makin mesra. Yuni Syara dikabarkan punya kekasih baru. Benarkah pria itu adalah mantan suami Wanda Hamidah? Baru genap 3 minggu membina rumah tangga dengan Ferry Anggara, tiba-tiba saja biduk rumah tangga Po Eli Sugigi sudah mendapatkan cobaan. Ayah kandung Ferry yang bernama Abbas rupanya divonis dokter mengidap sakit serius dan harus dirawat intensif. Ironisnya, karena alasan ekonomi, Pak Abbas hanya dirawat di rumah di Desa Serek, Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kemarin demi sang mertua, Eli Sugigi rela menempuh perjalanan selama 10 jam ke kampung halaman Ferry. Ya pemirsa, aku mau ke Cianjur malam ini. Ferry tadi kan jalan jam 1 siang, aku janji selesai kerja, aku menyusul. Yaudah pemirsa, kita jalan dulu ya. Dan ini mungkin sampai besok pagi, karena jauh banget kampungnya Ferry dan rumahnya itu curam banget, jurang-jurang, hutan-hutan. Kita ngelewatin 4 kali hutan. Ya sudah, pemirsa kita berangkat dulu ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim, doain kita. Perjalanan tengah malam menuju Desa Serek, pelosok Cianjur itu sangat jauh. Bahkan hingga fajar menyingsing belum juga berakhir. Baru setelah 10 jam di dalam mobil, mereka akhirnya tiba di rumah orang tua Ferry. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk. Ini ibunya Ferry. Sialan ya sama. Tidur. Udah enakan Pak? Maaf kalau saya baru jenguk ya. Iya. Ini aja langsung sore langsung balik karena kan besok harus kerja lagi. Nggak apa-apa kemarin juga. Kasihan jauh. Iya nih, Keadaan. sekarang keadaan bapak nih lagi kayak gini, terus badan juga sekarang kurusan, kencing juga udah pakai selang. Kondisi Abbas yang sehari-hari bekerja sebagai montir bengkel motor itu sangat lemah. Ia hanya bisa terbaring di ruang tengah yang juga menjadi ruang tamu. Sungguh ironis, ongkos rumah sakit di Cianjur yang mahal tidak terjangkau keluarga Ferry sehingga pengobatan sangat tidak maksimal. Kalau bicara ini sakit perut. Kalau bisa ngomong sakit ya? Iya. Tarik gitu ya. Iya. Kan mengeluarkan air. Ini mama juga jangan nangis mulu ya. Ya kan kasihan sama bapak. Kemarin juga 1 minggu nggak makan, cuma minum. Gak tahu kenapa nih, udah hitungan 4 malam, jadi di pintu itu ada ketok kayak gitu. Udah 4 malam, jadi pintu itu kayak ada orang yang mau masuk kayak gitu. Mungkin saya harus balik dulu ke kampung. Keterbatasan ekonomi menjadi kendala. Jangankan untuk ongkos pengobatan. Untuk hidup sehari-hari, keluarga Ferry harus berjuang keras. Penghasilan sang ayah sebagai montir serba tak tentu, sementara Nuryatin hanyalah ibu rumah tangga. Rumah mereka sederhana, masih bilik bambu dengan alat masak adalah kayu bakar.
Pemirsa mau lihat kan rumah Ferry waktu dia lahir di sini, dia kecil di sini, masa kecil di sini, besar di sini, sampai dia umur 24 tahun dia di sini. Ini rumah ruang tamunya. Kamar udah gak ada foto-fotonya. Kamar berantakan, Nih. Nih, langsung titis. Ya, dia Ya Allah, sakit. Ya, ya kan malum. Ini kasurnya dari apa yang? Dari batako. Nah, ini banyak kayu bakar nih. Nih, Oh, maksudnya masih kayu bakar ya? nih, ini kalau misalnya aku pengen masak yang cari bambu dulu ini. Dari bambunya ke sono. Ke sono? Di panggul kayak gini nih, di tanggung kayak gini. Ini seperti saya hidup sama Bapaknya Ulpi. Bapaknya Ulpi juga dulu saya hidup begini di kampung banget. Saya mau masak nyari kayu, saya mau makan saya nyari daun singkong untuk masak. Jadi gak kaget saya untuk hal misalkan dapetin Ferry seperti ini, saya gak kaget karena pernah seperti ini dengan Bapaknya Ulfi. Saya hidup di Semarang, di Pati, lebih hidup di gunung banget Pak. Di tengah himpitan kabar duka ini, ternyata terselip pula kebahagiaan besar. Ya, Po Eli diketahui hamil beberapa minggu. Tanda-tanda hadirnya janin di rahim Po Eli mulai terlihat dengan perubahan pola makan dan kebiasaan yang mirip wanita mengidam. Jujur aja sih nggak apa-apa, Mak. Kenapa diam? Itu pemirsa pengen tahu. Asem, Lagi suka yang asem-asem. Nah, enak kan? asem. Kemarin juga malam-malam pengen makan tengah malam. Dia udah jam 2. Yang pengen makan juga ke Kalibata. Tumben banget nggak mau lihat. Enggak, aku pengen makan gak tahu kenapa katanya. Seandainya betul Po Eli hamil di usia 45 tahun, tentu ini cukup rawan. Tetapi kendala terbesar justru sikap keluarganya yang berharap agar Po Eli tidak memiliki anak lagi, seperti yang dikehendaki Yoga dan Ulfi, dua anaknya dari suami pertama. Saya nggak doyan asem biasanya. Nggak doyan asem. Doyan asem. Kayaknya itu aku pengen makan yang asem-asem. Apa tumben? Hah? Jangan-jangan lagi. Kamu lagi jam kan? Tapi kan maunya Ferry. Iya. Ingat ya. Kata Upi kan kita jangan ngambil dulu ya. Dan saya nggak tahu. Nah, keceplosan kan tuh. Keceplosan bener. Tuh. Kabar kehamilan adalah kebahagiaan yang akan menyempurnakan cinta Eli dan Ferry. Sementara itu, kabar mengejutkan muncul dari artis cantik Cut Meyriska dan Natasha Wilona. Saat Wilona mesra dengan Stephen William, Chika malah terpisah dari Teguh Fatir. Ironisnya, kemarin Chika, Wilona, dan Stephen harus diinfus. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Chika dan Wilona? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Desi Bauman akan menemani Anda menyajikan berita aktual yang dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Cinta itu buta dan tulus. Di saat Cut Meyriska, si gadis Hello Kitty, kini sedang dirundung kegalauan, di sebelahnya seorang dara jelita, Natasha Wilona, yang tidak lain anak tirinya di sinetron Anak Jalanan, justru tengah berbunga-bunga. Cut Meyriska yang kini telah berubah citra dari sosok penggoda Hello Kitty menjadi ibu tiri bernama Adriana, ternyata diam-diam menjalani persaingan cinta dengan Wilona alias Reva. Ketika Chika saat ini tengah bersedih karena jalinan cintanya dengan Teguh Fatir yang juga seorang perwira polisi yang bertugas di Aceh kabarnya kandas, Wilona justru semakin hangat merendah kemesraan dengan Stephen William, bintang muda yang kini juga menjadi kekasihnya di serial Anak Jalanan. Kalau menurut aku ya, dia kan orangnya tuh agak pemilih juga loh gini-gini. Dia memilih, dia suka karakter kayak gimana aja. Karakter gimana? Asal-asal lihat cowok nih ganteng langsung suka. Enggak ada pemilih. Kayak tipe gue gak ada yang ganteng-ganteng deh. Secara kebetulan hari itu Wilona menjalani scene yang sama dengan Stefan, yaitu berbasah-basah ria di sebuah kolam. Gadis berdarah Tionghoa yang baru genap 17 tahun itu tak bisa menutupi kegembiraannya bisa dekat seharian pada Stefan. Sebaliknya, pemuda blasteran Indo-Amerika kelahiran California yang kini berusia 22 tahun itu malah terlihat malu-malu. Aku udah selesai make up, aku tinggal ganti baju.
Tapi sekarang aku mau nyamperin pacarku dulu. Oh, dia lagi benerin rambut ternyata. Yaudah pemirsa, kalau gitu tuh aku tag dulu ya.